Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anak siswa-siswi MTSN 3 Kota Surabaya, khususnya yang kelas 7, semoga kita semua, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilindungi dari pandemi COVID-19 ini. Anak-anak, untuk pembelajaran Al-Qur'an hadis pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Al-Qur'an dan Al-Hadis. Indikator pencapaian yang harus kalian capai pada kesempatan kali ini, yang pertama, kalian harus bisa mendefinisikan pengertian Al-Quran. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan nama-nama Al-Quran. Yang ketiga, kalian bisa menyebutkan dan menjelaskan fungsi dari Al-Quran. Baiklah, kita akan mulai dengan pembahasan pertama, yakni pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa dan secara istilah. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni kata qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya membaca atau bacaan. Sedangkan Al-Quran secara istilah disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, bahwasannya Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Allah yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, diturunkan secara berangsur-angsur, membacanya merupakan ibadah, tertulis atau dibukukan dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Anak-anak, itulah pengertian Al-Quran secara istilah. Jadi Al-Quran itu pertama merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berupa mukjizat. Artinya Al-Qur'an ini merupakan salah satu dari mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Al-Qur'an ini disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Membaca Al-Quran ini dihitung sebagai ibadah. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, baik dalam keadaan wudhu atau tidak punya wudhu, itu tetap mendapatkan pahala, asalkan tidak sedang berhalangan. Kalau sedang berhalangan, maka kita tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Al-Quran ini sampai kepada kita secara mutawatir. Mutawatir itu artinya dari orang banyak ke orang banyak ke orang banyak. Al-Quran ini turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada banyak para sahabatnya. Para sahabat Nabi Muhammad yang banyak ini menyampaikan ke generasi setelahnya. Generasi setelahnya yakni namanya tabi'in. Kemudian tabi'in ini menyampaikan lagi ke generasi setelahnya, yakni tabi'it tabi'in. Nah, begitu terus disampaikan dari generasi ke generasi dengan jumlah orang yang banyak sampailah kepada kita Al-Quran itu. Nah, itu yang namanya sampai secara mutawatir.
Dalam mushaf Al-Quran, Al-Quran ini diawali dengan surat Al-Fatihah dan terakhir adalah surat An-Nas. Kalau di total sebanyak 114 surah dan dalam 30 juz. Selanjutnya anak-anak kita akan bahas tentang nama-nama lain Al-Quran. Seperti disebutkan dalam kitab At-Tibyan, ada beberapa nama Al-Quran. Yang pertama ya tentu Al-Quran. Ini dalilnya ada dalam surat Qaf ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Nah, itu ada disebutkan kata-kata Al-Quran. Yang kedua, nama lain Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Ini terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Nah, itu di situ ada kata-kata Al-Furqan. Yang ketiga namanya At-Tanzil. Terdapat dalam surat Syu'ara ayat 192 dan 193. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihir ruhul amin. Di situ juga ada kata-kata At-Tanzil. Yang keempat namanya adalah Adz-Dzikri atau Adz-Dzikru. Terdapat dalam surat Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang terakhir juga ada namanya Alkitab. Terdapat dalam surat Ad-Dukhan ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Itulah nama-nama Al-Quran dan dalil-dalilnya. Untuk artinya gimana, Pak? Nah, ini artinya menjadi tugas bagi kalian. Kalian cari nanti arti-arti dari nama-nama Al-Quran yang telah Bapak sebutkan tadi. Ya, itu di buku paket yang telah Bapak bagikan sudah ada. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi Al-Quran. Al-Quran secara umum mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama dan pertama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Yang ketiga, sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Yang keempat, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yakni yang terdapat dalam kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Baik, kita bahas yang pertama, Al-Quran sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang pertama. Sebagai seorang Muslim, tentu saja kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gampangannya, aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yakni dalam bentuk mukjizat Al-Quran. Jadi firman-firman Allah yang ada dalam Al-Quran itu merupakan sumber hukum bagi kita. Bagaimana
sikap seharusnya yang dilakukan oleh seorang mukmin atau muslim. Bagaimana cara mengesahkan Allah? Yang pertama tentu saja bagaimana mengesahkan Allah. Bertauhid kepada Allah. Kemudian perintah-perintah yang lainnya, perintah sholat, zakat, dan lain sebagainya. Itu sumbernya dari mana? Ya dari Al-Quran. Nah, kalau tidak ada dalam Al-Quran gimana, Pak? Misalnya kita cari hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Sebenarnya bukan tidak ada ya. Cuma biasanya tidak terperinci dalam Al-Quran. Nah, kita nanti bisa mencari di hadis. Nah, itu akan menjadi pembahasan yang lain yang selanjutnya nanti. Kemudian fungsi Al-Quran yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Misalnya tentang hal-hal yang gaib. Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat, alam barzah, alam kubur, surga, neraka. Semuanya itu hal-hal yang gaib yang tidak bisa kita pikirkan secara akal sendiri. Artinya kita tidak mampu, pikiran kita itu tidak mampu untuk memikirkan hal-hal itu. Maka dalam Al-Quran disebutkan, diajarkan, bahwasannya Allah itu Maha Esa, bahwasannya malaikat itu merupakan makhluk Allah yang terbuat dari cahaya, bahwasannya surga itu ada, neraka itu ada, di surga itu ada kenikmatan-kenikmatan yang seperti itu, di neraka ada siksaan-siksaan yang begitu. Itu semuanya dijelaskan oleh Al-Quran. Hal-hal yang gaib yang kita tidak tahu awalnya diberitahu oleh Al-Quran, sehingga kita wajib mengimani. Ya, tentang juga hari kiamat, qada qadar, semuanya itu hal-hal yang gaib yang kita tidak tahu, tapi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Al-Quran. Maka kita perlu mempelajari Al-Quran itu, tidak hanya mempelajari, tapi juga menjalankan ajaran-ajarannya. Fungsi yang ketiga, Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Ya, Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Tentu saja yang pertama petunjuk tentang bagaimana kita mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan tentang ayat-ayat tentang ketauhidan, tentang keesaan Allah. Itu merupakan petunjuk. Al-Quran juga memuat petunjuk kita dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita melestarikan alam sekitar, bagaimana kita berhubungan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Itu semuanya diatur, diinformasikan, diberikan di dalam Al-Quran itu sendiri. Iya, ada di Al-Quran. Contohnya bagaimana kita berhubungan dengan orang non-muslim misalnya ya. Bagaimana toleransinya, bagaimana keimanan kita agar tidak goyah, itu ada di dalam Al-Quran. Bagaimana untuk mengetahuinya? Ya kita perlu pelajari, ya harus belajar sedikit-sedikit, belajar dari awal, nanti semuanya akan tahu. Nah, kalau pingin cepat gimana? Pingin cepat ya tanya orang-orang yang paham. Tapi itu tidak memutus kewajiban kita untuk belajar. Fungsi Al-Quran yang keempat sebagai pengontrol dan pengoreksi ajaran-ajaran yang terdahulu. Ya, Allah itu menurunkan banyak nabi, mulai dari Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan beberapa diantaranya diberikan syariat-syariat atau kitab-kitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Namun ajaran-ajaran nabi-nabi yang sebelumnya itu ada beberapa perubahan-perubahan, ada beberapa yang dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyesuaikan dengan zamannya Nabi Muhammad SAW. Maka diturunkanlah Al-Quran. Maka ajaran-ajaran yang kurang tepat, bukan kurang tepat ya istilahnya, ajaran-ajaran yang tidak pas dari nabi-nabi sebelumnya diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anak jangan kaget kalau di dalam kitab-kitab yang lain itu, baik Taurat, Zabur, Injil, itu ada beberapa kesamaan dengan yang diajarkan Al-Quran. Ya karena memang asalnya sama. Asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang sampai sekarang ini murni persis tidak ada perubahan itu hanyalah Al-Quran. Itu menurut keyakinan kita. Dan insya Allah Al-Quran itu akan terjaga sampai hari kiamat. Karena Allah sendiri yang berjanji atau mengatakan bahwasannya akan menjaga Al-Quran. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Salah satunya dengan para hafidhah. Ya, banyak penghafal Al-Quran itu merupakan salah satu dari penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Maka insya Allah sampai hari kiamat pun Al-Quran tidak akan ada perubahan. Bukan insya Allah, malah pasti. Pasti sampai hari kiamat Al-Quran itu tidak ada perubahan. Jadi itulah 4 dari fungsi Al-Quran. Semoga anak-anak memahami apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.